Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat semakin mendebarkan karena jelang duel kita di Jeddah, tepatnya di Stadion King Abdullah Sport City. Itu akan berlangsung nanti malam waktu setempat, tapi kalau di kita sudah masuk ke dini hari, jadi minggu dini hari di pukul 2 itu. Jadi kita sudah siap-siap, tentunya perlu istirahat ya, sehingga bisa bangun menyaksikan menonton pertandingan Indonesia menghadapi Irak. Nah, ada kabar terakhir ya, bahkan ini sudah mungkin dari kemarin ya sebenarnya. Ini striker terbaik dari Irak, Aymin Hussein, 29 tahun dari klub Al-Karma ya, dengan tinggi 189. Itu tidak akan bermain menghadapi Indonesia. Kalau dia memang berbahaya karena dia sudah pernah membuat gol ke gawang kita, dan ini pemain paling berbahaya sebagai nomor 9 yang menakutkan sekali, mengerikan sekali kalau dia ada di lini serang Irak. Tetapi saya pikir walaupun Aymin Hussein ini tidak ada, bukan berarti ini bagi kita ini seperti kabar bagus lah untuk tim Indonesia, pertahanan kita akan aman. Tidak, karena Irak punya banyak pemain-pemain yang bagus seperti Aymin Hussein ini. Ya, sebut saja mereka punya Muhammad Ali yang bagus-bagusnya di Kings Cup, sempat mendapat kartu merah di final melawan Thailand, tapi dia bisa mencetak gol kemenangan untuk memastikan juara di Kings Cup Thailand. Juga begitu melawan Hong Kong, ada 2 gol dia melawan Hong Kong. Jadi Muhammad Ali ini pengganti yang berbahaya. Dia selalu sebagai pemain substitusi ya, untuk pemain pengganti di babak kedua, super sub yang luar biasa. Nah, sekarang pasti Muhammad Ali akan mengisi posisi dari Aymin Hussein. Ya, jika benar itu 100% Aymin Hussein tidak bisa bermain. Ya, dan sudah dikonfirmasi memang bahwa kecil kemungkinan dia bisa ada di lapangan melawan Indonesia karena dia mengalami cedera. Namun itu tadi saya bilang, selain Muhammad Ali yang sangat tajam di lini serang Irak, ya, kemudian mereka masih punya Ali Jasim yang bisa bermain dari flank dengan sangat cepat, sangat bagus. Jadi itu saya bilang, ada Sidan Iqbal, ya, ada Osama Razid, ada Rasad Rezan. Ini pemain-pemain, Ibrahim Bayes. Itu semua pemain bagus. Ada Al Amiri. Jadi kalau lihat dari gelandang mereka ke depan ini, ya harus hati-hati buat pemain-pemain kita. Ya, gelandang-gelandang mereka justru menurut saya lebih bagus dibandingkan gelandang-gelandang Arab Saudi. Dan ini menjadi tantangan bagi Kluivert untuk bisa melepas siapa gelandang. Ya pasti mungkin Joe Pelupesi akan bermain Tom Hai. Kalau perlu dengan menambah 1 gelandang lagi agar kuat, ya tersedialah Nathan Choaon yang kemarin tidak bermain melawan Arab. Tapi kan semua tergantung dari pelatih. Dia yang bertanggung jawab, dia yang tahu semuanya. Kita hanya boleh untuk mengusulkan, memprediksi, tapi ya di lapangan dia. Cuma ya sekali lagi seperti dalam video saya sebelumnya, jangan blunder lagi, jangan salah menempatkan pemain yang tepat di posisinya. Itu yang harus diwanti-wanti terhadap Patrick Kluivert. Nah, kita kembali dengan Aymin Hussein. Ya, ini pemain yang memang diandalkan oleh Graham Arnold sebagai pelatih Irak saat ini. Bahkan sebelumnya dengan pelatih Irak ketika mengalahkan Indonesia di tangan Jesus Kavas. Ya, sebelum dia diganti, itu dia selalu mendapat tempat utama, Aymin Hussein. Ya, terbukti di kualifikasi aja Piala Dunia ya, zona Asia saat ini 13 kali bermain di 8 gol. Sangat tajam, tertinggi di Irak untuk hal mencetak gol. Nah, di Piala Asia tahun lalu dia bermain 4 kali, mencetak 6 gol. Di Piala Teluk juga dia ikut membuat gol, walaupun 3 pertandingan ada 1 gol, tetapi selalu dia bisa mencetak gol untuk Irak. Makanya dia disayangi dari Jesus Kavas berpindah tangan ke Graham Arnold, dia selalu mendapatkan tempat. Sekarang dia nggak ada, tetapi tetap ya penggantinya ini yang pemain yang berbahaya tentunya. Jadi saya pikir Indonesia tidak perlu ya terpengaruh dengan kabar dari ketidakhadiran Aymin Hussein ini. Fokus saja pertandingan. Siapapun pemain Irak yang main lapangan kita hadapi, karena ini kan pertandingan krusial, hidup mati buat kita, harus menang. Jika masih berharap ada nafas, nyawa kita masih akan ada sampai minimal di putaran kelima Piala Dunia. Ya, bisa saja keajaiban itu muncul ketika kita bisa menang. Ya, dari Irak misalnya dengan 2-1 saya sudah pernah bilang, kemudian Irak bisa mengalahkan Arab 1-0, maka kita akan lolos secara selisih gol yang lebih baik.
Tapi paling enak kalau kita menang 2-0. Kalau walaupun ini susah, tidak mudah. Ya. Irak berpeluang juga untuk mengalahkan kita. Mereka tim yang kuat. Jadi itu saya bilang, ya, tanpa Aimin Hussein mereka tetap berbahaya. Mereka adalah tim yang tangguh, yang kuat. Singa Mesopotamia, julukan mereka ini. Dan mereka kan dengan Indonesia tidak pernah kalah. Paling tidak 3 pertandingan terakhir, tidak usah ungkit pertandingan-pertandingan yang lalu. Kalau tahun lalu kita bisa melihat mereka bisa mengalahkan kita 3 kali, Piala Asia 3-1, di Basra dengan 5-1, kemudian 2-0. Jadi kalau bisa dilihat secara keseluruhan, ya, mereka ini adalah tim yang sangat tajam ketika menghadapi Indonesia. 3 pertandingan terakhir itu, ya, dengan 10 gol yang mereka lesatkan buat kita. Dan hanya ada 2 gol yang bersarang. Itu dari Sain Patinama ketika di Basra dan ada Marcelino di Piala Asia. Jadi memang pertahanan kita diuji lagi kali ini. Makanya pertahanan itu harus hati-hati bagi Patrick Kluivert, walaupun dia yang menentukan semuanya, ya. Teman-teman sebagai pelatih dia menentukan. Bersama dengan Alex Pastur dan juga dengan Dani Lancet, mereka akan berkomunikasi. Tetapi tetap pertahanan harus jadi fokus konsen benar menghadapi Irak. Ya, kan saya bilang ketajaman mereka ini kuat benar. Di depan tanpa Aimin, sekali lagi, ya, kalau mereka bermain dengan flat, mereka biasa bermain dengan flat, ya, 4-2-3-1 atau 4-3-3 mereka bermain karena mereka butuh menang. Mereka bugar melawan Indonesia, kita datang dengan yang agak letih setelah melawan Arab Saudi. Sekarang mereka yang tampil pertama kali tentunya lebih secara stamina, lebih kebugaran lebih oke dibandingkan dengan kita. Walaupun ini juga bukan sebuah patokan ukuran, ya, karena kita dituntut harus bisa menang. Jadi pertarungan ini akan habis-habisan buat tim Garuda kita. Tapi Irak, ya, pasti akan bermain dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk bisa menggagalkan kita, mengalahkan kita. Ya, makanya kita harus bisa membuat gol lebih awal ke gawang mereka. Nah, mereka kalau bermain dengan flat, saya pikir, ya, di belakang itu akan dikomandai. Ada pemain Frank Putros dari Persib Bandung, ada Marcel Doski, kemudian ada Hussein Ali, juga ada di belakang ada Yonif. Nah, itu saya kira 4 pemain yang mungkin akan ditampilkan oleh Graham Arnold. Tapi kekuatan mereka itu sangat bagus sekali di tengah ke depan. Kalau mereka menempatkan Muhannad Ali, maka di sisi kiri itu bisa ada Ali Jasim yang akan beroperasi. Dia bisa bermain di kiri dan bermain di kanan, dibantu dengan Zidane Iqbal. Zidane Iqbal ini adalah rekan setim di Utrecht. Ivar Jenner kenal baik, ya, walaupun Ivar tidak ada dalam tim saat ini. Dan Miliano Jonathans juga akrab dengan Zidane ini karena mereka berada dalam satu klub, latihan bersama, pernah bermain juga, apalagi di klub di Eredivisie main bersama. Dan ini menarik pertemuan antara Zidane, kalau dia dimainkan lebih awal oleh Graham Arnold, akan bertemu dengan Miliano Jonathans. Selain saya bilang tadi Ali Jasim, kemudian Zidane, ya, itu Osama Razid itu juga pemain yang sangat bagus. Kemudian akan diatur dengan pengendali serangan, ya. Di tengah ada Bazar Rezan bersama dengan Ibrahim Bayes. Ini kuat sekali mereka. Makanya pertempuran di sini antara Tom Hai, Joe Pesci di tengah siapapun itu yang dimainkan, ini benar-benar akan menegangkan buat saya. Tetapi tetap kita menaruh harapan yang besar terhadap ini, karena ini kans terakhir buat kita. Sudah tidak ada lagi, ya. Setelah pertandingan ini selesai, kalau kita kalah, habis. Imbang pun peluang itu sangat kecil, ya, untuk kita bisa lolos, ya, kecuali memang Arab Saudi hajar Irak lagi dengan skor yang telak. Kalau kita bisanya 0-0 atau 1-1 dengan Irak, kemudian Irak kalah dengan 2-0 dari Arab Saudi, maka kita akan lolos ke putaran kelima. Karena lebih bagus dalam hal minta gol, karena Irak akan kemasukan banyak, kan. Jadi itu yang kita akan tunggu. Tapi peluang kita untuk lolos juga masih terbuka. Ya, itu saya bilang menang 2-1 apalagi 2-0. Itu lebih enak, lebih nyaman kalau kita menang 2-0. Agak lebih sulit bagi Irak dan Arab Saudi bertarung di pertandingan terakhir. Apalagi kalau Irak bisa mengalahkan, ya, 1-0, wah, atau 2-1, ya, melawan Arab Saudi. Kita yang akan lolos, teman-teman. Kita yang akan lolos. Jadi ini yang kita akan tunggu nantinya, kejutan seperti apa yang akan terjadi. Ya, sambil berdoa bersama untuk timnas kita, tentunya yang terbaik untuk tim asuhan Patrick Kluivert ini. Dan selamat berjuang Bang Jai dan kawan-kawan. Semoga pertahanan diperhatikan dengan baik, siapapun yang dimainkan.
Walaupun saya menginginkan dengan Rido tampil dan Justin Hubner, tapi keputusan itu ada di Patrick Kluivert. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.